Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam berbahagia untuk semua sobat yang ada di NTB. Kembali lagi kami dari Biro SDM dari Bagdal Pers. Kami akan melaksanakan bincang virtual bersama para narasumber kita yang luar biasa. Kali ini kami akan membahas mengenai topik penerimaan SIPSS tahun anggaran 2022. Tapi sebelum kita mulai acara bincang virtual ini, kita akan tampilkan video tentang pelaksanaan seleksi SIPSS tahun anggaran 2022. Bapak sama Mama doain Teteh semoga hari ini dan seterusnya sampai nanti sidang akhir berjalan lancar, semua casis diberi kekuatan baik mentalnya, fisiknya, kesehatan lahir batin, diberi hati yang lapang menerima hasil yang nanti sudah ditetapkan. Adalah seleksi untuk siswa baru SIPSS Polri-nya Indonesia. Saya Muhammad Aulia Abdillah. Semangat untuk kalian semua. Harapan saya untuk saya dan rekan-rekan yang ikut seleksi tahun ini, semoga kita semua bisa lolos. Tetap semangat, yakin bisa. Ya, makin penasaran kan Sobat NTB dengan penerimaan SIPSS yang ada di Polri. Sebelum itu nanti kita akan perkenalkan para narasumber kita yang luar biasa. Jadi narasumber pada sore hari ini ada dari AKP Ahmad Majmu SPD dari alumni SIPSS tahun 2013. Selamat sore Pak Majmu. Selanjutnya ada Ibda Dimas Bangkit STRPEL dari alumni SIPSS tahun 2020. Selamat sore Pak Bangkit. Kemudian ada Ibda Dr. Gigi Andika Sulistian juga dari alumni SIPSS tahun 2020. Selamat sore Pak Dokter. Ya, jadi semakin lengkap ya karena ada dari dokter, ada dari pendidikan dan ada dari pelayaran. Ya, nautika atau pelayaran Pak Bangkit?
Oh, dari teknika. Ya. Jadi sebelum kita menyampaikan tentang apa sih SIPSS itu, persyaratannya apa, tahapan seleksinya apa. Jadi tadi sudah saya perkenalkan narasumber, nanti langsung akan dijelaskan juga oleh Pak Majemu apa aja sih persyaratan untuk SIPSS, berapa lama pendidikannya, formasinya apa saja untuk tahun ini. Nanti akan dijelaskan oleh Pak Majemu. Silakan Pak Majemu, kami persilakan untuk menjelaskan tentang persyaratan SIPSS. Baik Ibu, terima kasih untuk waktunya. Sebelum saya jelaskan atau sebelum memberitahukan tentang penerimaan SIPSS, lebih baiknya mungkin saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Ahmad Majmu. Saya kebetulan putra asli Lombok. Kemudian saya mengikuti seleksi penerimaan SIPSS pada tahun 2013 dengan dasar keilmuan sarjana pendidik. Dulu saya kuliah di IKIP Mataram, tangganya Polda Labu. Pada tahun 2013, di mana waktu itu tahapan seleksinya bisa kami bilang cukup singkat Ibu ya. Jadi untuk tahapan seleksi penerimaan SIPSS pada waktu itu ada 2 tahap. Satu tahap yang di Panda, yaitu tingkat Polda, kemudian di tingkat Mabesnya. Jadi pada waktu itu yang diterima 50 calon siswa saja, Bu. 50 calon siswa. Kemudian melakukan seleksi tingkat Panda dan pusat. Untuk di Panda itu perlu teman-teman ketahui atau calon siswa ketahui bahwa pada tahun 2013 itu dulu kami mengikuti atau melaksanakan beberapa tes saja yang di Polda, mulai tes administrasi, kemudian tes kesehatan, kemudian psikologi dan mental kepribadian. Jadi untuk teman-teman atau adik-adik sudah wisuda, persiapkan untuk tahun ini. Tahun ini penerimaan SIPSS itu sejumlah 100 calon siswa. Nanti pembukaannya dimulai tanggal 8 bulan 3 tahun 2022. Tempat pendidikannya di Apol di Jawa Tengah. Kalau saya dulu pendidikannya di Stupa Sukabumi, jadi menyesuaikan dengan tiap tahun berubah-ubah. Cuman untuk tahun ini pendidikannya di Apol. Nanti untuk mungkin ada pertanyaan atau bagaimana tips-tips atau kiat-kiat untuk menghadapi tes, bisa sambil bincang-bincang Bu ya. Itu saja mungkin Bu, terima kasih. Ya, terima kasih banyak Pak Majemu untuk pengalamannya dalam menghadapi seleksi SIPSS. Tapi sebelum kita berlanjut ke narasumber kita yang satunya, kita akan mencoba untuk menjawab. Jadi sambil kita memberikan informasi, kita juga akan menjawab pertanyaan dari teman-teman dari Sobat NTB yang ingin bertanya. Silakan dibukakan pertanyaan yang pertama. Kita coba buka pertanyaan yang pertama. Izin bertanya Komandan, untuk jurusan Sistem Informasi apa tidak termasuk kategori dalam jurusan yang dibutuhkan untuk mendaftar SIPSS tahun 2022, karena dalam persyaratan yang dibutuhkan adalah sarjana teknik informatika programming, network, dan database. Tetapi jurusan Sistem Informasi pun punya basic keilmuan yang dibutuhkan dalam persyaratan tersebut. Terima kasih. Jadi Sobat NTB, jadi untuk persyaratan yang kita terima untuk penerimaan SIPSS tahun 2022, ini kita mengacu pada jukrah yang sudah ada.
Jadi untuk sementara yang dibutuhkan hanya untuk sarjana informatika. Hanya ada beberapa formasi yang dibutuhkan, yaitu yang pertama adalah untuk S2. Ini ada spesialis mikrobiologi klinik, spesialis patologi. Sedangkan yang untuk S1 ini ada banyak, ada 22 prodi atau jurusan. Yang pertama adalah kedokteran umum yang profesi, kedokteran gigi, ada farmasi, ilmu gizi biologi yang murni, teknik informatika yang programming, kemudian teknik informatika jaringan, teknik informatika database, ilmu komunikasi jurnalistik, ilmu komunikasi public relation, komunikasi dan pengembangan masyarakat. 11 itu ada desain komunikasi visual teknik elektro arus lemah, 12 teknik meteorologi, 13 teknik industri, 14 kimia murni, 15 HI, 16 sastra Jepang, sastra Cina, pendidikan olahraga, ilmu sejarah, ekonomi manajemen, akuntansi, dan semua program studi yang memiliki komersial pilot lisensi atau CPL Air Flying School. Jadi ini maksudnya semua program studi ini, bukan semua program studi yang tidak ada di sini. Jadi maksudnya adalah semua program studi yang berhubungan dengan sekolah pilot. Ya, jadi para sobat NTB jangan sampai salah daftar. Nanti sarjana hukum karena tidak ada di kategori 1 sampai 21 daftarnya di 22. Jangan ya, jangan sampai salah. Kemudian untuk lama pendidikan tadi sudah disampaikan oleh alumni SIPSS tahun 2013 Bapak Majmu bahwa lama pendidikannya adalah 6 bulan. Nanti pendidikannya ada di Semarang. Selanjutnya pertanyaan yang kedua, selamat sore, mau bertanya Bapak atau Ibu, untuk umur ini kan S1 maksimal 26. Apakah bisa mendaftar untuk usia yang jalan ke 27? Mungkin narasumber ada yang mau jawab? Bapak narasumber, gimana? Pak Bangkit atau Dr. Andika? Pak Bangkit, silakan mau dijawab. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya akan mencoba menjawab untuk pertanyaan yang kedua, yaitu apakah bisa mendaftar untuk usia jalan ke 27. Untuk pengalaman saya tahun 2020 itu maksimal usia 26 tahun itu ketika pembukaan pendidikan awal. Jadi selama masa pendaftaran ini ketika umur sudah melebihi dari yang ditentukan berarti sudah tidak memenuhi syarat, kecuali masih jalan 26 dan saat pembukaan awal pendidikan itu baru masuk usia ke 26 itu masih bisa untuk mendaftar sebelum tanggal 8 Maret. Terima kasih Pak Bangki. Jadi menurut penjelasannya, untuk usia memang maksimalnya adalah 26 tahun pada saat buka pendidikan. Lebih dari 26 tahun, mohon maaf, belum bisa untuk mendaftar SIPSS. Pertanyaan selanjutnya yaitu, izin bertanya, apakah ada porsi untuk setiap daerah? Ini porsi makanan ya? Ya, jadi jika ada, berapakah jumlah porsi untuk daerah NTB? Ini mungkin maksudnya adalah kuota. Iya, jadi untuk narasumber selanjutnya mungkin berkenan Dr. Andika untuk menjawab apakah ada porsi ini di NTB. Silakan dijawab. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi saya akan mencoba menjawab untuk porsi kuota ya. Jadi untuk kuota didik untuk SIPSS dari pengalaman saya 2020 tidak ada kuota per daerah. Jadi yang ada kuota per jurusan setiap jurusan masing-masing. Jadi misalkan saya dokter gigi, jadi tidak ada kuota saya dari pengiriman Polda Kepulauan Bangka Belitung. Jadi di Polda Kepulauan Bangka Belitung tidak ada kuota khusus untuk dokter gigi. Jadi nanti hasil tes yang sudah kita jalani itu akan di-ranking se-Indonesia. Jadi digabung ke semua polda, langsung ke semua polda, nanti tergantung kuota untuk mengikuti tes selanjutnya diminta berapa. Jadi ranking 1 sampai ranking sekian yang diminta itu yang mengikuti tahapan selanjutnya. Jadi tidak ada kuota per daerah, yang ada hanya kuota per jurusan se-Indonesia. Mungkin ada tambahan? Mungkin
mungkin sudah cukup jelas Sobat NTB. Jadi untuk kuota ini adalah, untuk SIPSS ini kuotanya adalah kuota nasional, bukan kuota daerah. Selanjutnya untuk pertanyaan berikutnya adalah, izin bertanya, apakah setelah pendidikan lulusan boleh memilih penempatan sesuai KTP atau daerah tempat tinggal? Terima kasih. Wah, ini luar biasa pertanyaannya. Jadi mungkin ada dari salah satu narasumber yang pengen menjawab. Pak Majemuk, kami persilakan. Baik, makasih Bu. Kami jawab pertanyaannya. Penempatan sesuai dengan KTP. Jadi kalau sudah selesai pendidikan, nanti tentunya penempatan kita itu sesuai dengan kebutuhan institusi. Contohnya mungkin kalau kita misalnya nih sarjana pendidikan, tentu nanti penempatan kita ini tidak jauh dari sarjana kita. Bisa di lembaga pendidikan, bisa di SDM, atau di pusat-pusat pelatihan lainnya. Nah, nanti kalau kalau KTP-nya Jakarta misalnya, ya bisa-bisa saja, kebetulan saja mungkin penempatannya di Lemdiklat sana. Jadi kalau jawaban saya, apakah bisa penempatan kita pilih dengan sesuai KTP? Tentu belum bisa. Penempatan sesuai dengan kebutuhan institusi. Namun nanti setelah mungkin dinas 2 tahun biasanya bisa mengajukan untuk pindah sesuai dengan keinginan masing-masing. Itu mungkin Bu untuk jawaban pertanyaan apakah penempatan bisa sesuai KTP. Terima kasih. Terima kasih Pak Majemuk. Jadi Pak Majemuk, kalau Pak Majemuk ini sesuai KTP enggak penempatannya? Pak Majemuk penempatannya dulu daftar di mana? Kebetulan saya memang ikut seleksi melalui Polda NTB Bu, tapi penempatan pertama saya di Akpol kebetulan, jadi di Jawa Tengah sana. Setelah dinas di sana kurang lebih 1 tahun, saya mengajukan pindah Bu. Nah, jadi sesuai amal perbuatan biasanya Bu. Terima kasih. Jadi sebenarnya kalau untuk penempatan tidak sesuai KTP ya, tidak sesuai tempat daftar. Kalau Pak Dr. Andika aslinya NTB atau di mana? Kok bisa penempatan di NTB? Kalau saya pengiriman Polda Kepulauan Bangka Belitung dan penempatan pertama di Polda Nusa Tenggara Barat, karena pada saat pendaftaran di sana sudah tertera siap ditempatkan di seluruh Indonesia. Jadi tidak ada pilih memilih untuk penempatan. Terima kasih. Jadi jawabannya siap, harus kalau jadi polisi harus siap ditempatkan di mana saja. Ya. Selanjutnya untuk pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin senior, saya mewakili teman-teman lain yang mungkin ada yang satu jurusan untuk yang jurusan S1 Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat. Pengembangan masyarakat itu apakah sama dengan jurusan atau ilmu tentang sosial masyarakat atau sosiologi? Karena dalam sosiologi di perguruan tinggi pada Fakultas Sospol, saya mendapatkan 2 konsentrasi keilmuan, yang salah satunya adalah community development atau pengembangan masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk persyaratan sampai saat ini kami hanya mengacu dari Jukrah yang ada, jadi hanya prodi yang diterima ini adalah jurusan komunikasi dan pengembangan masyarakat. Jadi sepertinya ditanyakan ini masuk dalam kategori S1 Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat. Tapi untuk lebih jelasnya, di sana di dalam Instagram kami di penerimaan.polri.ntb, di sana ada call center. Jadi silakan bagi para sobat NTB yang ingin menanyakan apakah bisa jurusan saya untuk daftar SIPSS, silakan bisa melalui WA. Jadi silakan untuk dikirim ijazahnya untuk kami cek apakah bisa memenuhi syarat atau tidak untuk mengikuti seleksi SIPSS. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, selamat sore Pak atau Ibu, mau bertanya apakah S1 Hukum dapat mendaftar di tahun ini dan akreditasi kampus apakah dilegalisir atau cukup dengan barcode yang ada di sertifikat? Terima kasih. Jadi mohon maaf Sobat NTB, jadi untuk yang fakultas jurusan S1 Hukum belum bisa daftar karena di dalam kategorinya untuk persyaratan khusus itu masih belum ada untuk persyaratan sarjana hukum. Yang selanjutnya adalah
apakah ada jalur khusus seperti jalur prestasi? Nah, untuk jalur khusus atau jalur prestasi ini ada, ini kategorinya salah satunya adalah dia harus cum laude. Yang pertama itu harus cum laude, dan itu adalah universitasnya adalah akreditasinya pun harus A. Itu jadi dia nanti ikut dalam seleksi SIPSS Rekpro. Jadi ini berbeda dengan SIPSS yang sedang dilaksanakan. Jadi dia khusus untuk mengakomodir sobat NTB yang memiliki nilai cum laude dan dia bersekolah di universitas yang terakreditasi A. Tapi satu lagi harus ada prodinya. Ya, kemudian pertanyaan selanjutnya adalah izin bertanya Komandan, jurusan ekonomi syariah itu apakah bisa masuk disebut jurusan ekonomi manajemen sesuai dengan yang ada pada template? Karena materi pelajarannya sama saja Komandan, terima kasih. Mungkin ada yang mau dijawab dari... Baik, kami coba jawab. Mungkin kembali ke gelar masing-masing ya Bu ya. Kalau kaitan dengan ekonomi syariah ini biasanya gelarnya apa kalau ekonomi syariah ini? Apakah dia SE atau ada sarjana ekonomi Islam atau seperti apa? Biasanya kalau umum itu hanya yang gelar SE saja. Mungkin seperti itu. Dikembalikan. Ya, terima kasih. Jadi pertanyaan selanjutnya adalah izin bertanya di persyaratan ada jurusan S1 Ilmu Gizi untuk lulusan D4 Gizi, apakah bisa ya? Dan untuk tahun depan kemungkinan apakah tetap ada jurusannya? Mungkin ada yang menjawab? Silakan, Dr. Andika mau menjawab. Saya bantu jawab untuk persyaratan S1 Ilmu Gizi. Untuk lulusan D4 Gizi apakah bisa? Untuk di persyaratan yang diminta adalah S1 Ilmu Gizi. Jadi untuk D4 masih belum bisa. Untuk D4 yang diterima hanya D4 Ahli Teknika dan D4 Ahli Nautika tingkat 3. Jadi untuk S1 Ilmu Gizi belum bisa. Dan untuk tahun depan kemungkinan apakah tetap ada jurusannya? Untuk tahun depan biasanya jurusan yang diminta berbeda-beda. Jadi tergantung kebutuhan yang ada di Polri. Jadi untuk tahun depan belum bisa dipastikan ada tidaknya. Terima kasih. Terima kasih Dr. Andika. Selanjutnya izin bertanya apakah jurusan-jurusan ini selalu dibutuhkan setiap tahun dalam penerimaan SIPSS? Pak Bangkit mungkin mau menjawab. Pak Bangkit silakan. Saya coba untuk bantu menjawab. Apakah jurusan-jurusan ini dibutuhkan setiap tahunnya? Jadi untuk pendaftaran SIPSS ini jurusan yang dibuka itu biasanya mengacu kepada kebutuhan dari instansi Polri sendiri. Jadi ketika jurusan tersebut dalam tahun depan mungkin tidak dibutuhkan, mungkin akan diganti dengan jurusan lain yang sedang dibutuhkan oleh instansi Polri. Selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan dari Sobat NTB mengenai yang di atas, mengenai usia. Mohon maaf, tadi saya bertanya di bagian SDM itu katanya kalau umur 27 bulan Oktober masih bisa. Mohon penjelasan lebih lanjut karena informasi ini masih simpang siur. Sesuai dengan persyaratan yang sudah kami share baik itu di Instagram maupun di media sosial lainnya. Jadi untuk usia ini adalah ada beberapa kategori. Yang pertama adalah usia 40 tahun yaitu khusus untuk dokter spesialis. Kemudian untuk maksimal 33 tahun untuk lulusan S2 atau S2 profesi dan pilot. Kemudian yang untuk usia 29 tahun ini adalah untuk S1 profesi, dan di informasi kami juga sudah kami cantumkan di sana mana yang kategori profesi atau tidak. Selanjutnya untuk maksimal 26 tahun adalah untuk S1 ataupun D4. Ini adalah usia maksimal pada saat buka pendidikan. Gitu. Lanjut, pertanyaannya selanjutnya adalah
Assalamualaikum. Izin bertanya, untuk daftar ulangnya secara online di Polres atau di Polda? Nah, untuk daftar ulang atau verifikasi itu semua terpusat dilaksanakan di Polda. Jadi setelah Sobat Polda NTB ini melaksanakan pendaftaran, nanti akan diverifikasi oleh panitia yang ada di Polda. Jadi nanti wajib hukumnya ini bagi yang sudah daftar, upload berkas, kemudian wajib datang ke Polda, yaitu ke Bakdalpes di Biro SDM untuk verifikasi. Jadi nanti setelah kita cek berkasnya, kita nyatakan sudah lengkap, baru akan mendapatkan nomor peserta. Kemudian sebelum kami berikan nomor peserta, kita juga akan melakukan face recognition. Jadi ini adalah terobosan terbaru dari SSDM Polri terkait penerimaan Polri. Jadi ini adalah untuk pertama kalinya. Jadi setiap pendaftar ini kita akan foto sebanyak 4 kali. Jadi ini adalah untuk pengenalan muka. Jadi ini nanti digunakan pada saat CAT psikologi ataupun CAT akademik. Jadi itu wajib. Jadi kalau sudah daftar wajib datang ke Polda, difoto, nanti baru diberikan nomor peserta. Kalau Sobat NTB tidak datang ke Polda, berarti Anda belum bisa mendapatkan nomor pendaftaran. Selanjutnya pertanyaan dari Hidayatul Zawa Nadia. Izin bertanya, untuk biologi murni fokus kemana ya? Mengingat biologi itu sangat luas sekali. Apa yang fokus ke tumbuhan, hewan, mikrobiologi, dan lain-lain? Nah, kemampuan bidang apa sekiranya yang dibutuhkan? Terima kasih. Jadi, untuk sementara untuk persyaratan mengenai S1 biologi, ini yang kami terima adalah mengenai biologi murni. Jadi, yang penting tertera di dalam ijazahnya itu ada biologi, kemudian kategorinya adalah biologi murni. Jadi kalaupun nanti masih ada kebingungan mengenai keilmuannya, nanti bisa dikirim ijazahnya ke Instagram kami untuk kami cek. Selanjutnya sambil kita nanti menjawab pertanyaan, mungkin dari Dr. Andika mau menjelaskan, kan dari tadi kita mendengarkan terus, menjawab terus pertanyaan dari peserta, mungkin bosen. Sambil kita nanti menjawab pertanyaan selanjutnya, mungkin Dr. Andika mau menjelaskan atau mau menceritakan pengalamannya, bagaimana sih kok bisa masuk SIPSS, apa kiat-kiatnya Dr. Andika bisa masuk SIPSS, terus bagaimana kehidupan di dalam sana, apakah ada biaya dan lain sebagainya, mungkin bisa dijelaskan supaya Sobat NTB atau para pendaftar yang mau ikut SIPSS ini menjadi lebih semangat. Ya. Baiklah, terima kasih. Jadi di sini saya bercerita sedikit tentang pengalaman saya untuk mendaftar SIPSS. Jadi untuk SIPSS pada tahun 2020 sama seperti tahun ini dibuka pada bulan Januari 2020 waktu itu. Kemudian saya untuk persyaratan semua harus dilengkapi, semua ijazah harus dilegalisir, akta, KK, KTP semua dilegalisir. Jadi dalam waktu yang ada pastinya harus mengejar semua itu, semua harus dilegalisir semua. Kemudian masuk ke tes Panda ya waktu itu di Polda saya hanya 9 orang yang daftar dengan berbagai macam jurusan. Kemudian sampai ke tingkat di tes Panda kurang lebih 1 bulan, kemudian lanjut sidang akhir. Jadi tadi saya sempat ada pertanyaan, mungkin sekaligus jawab, apakah ada tahapan pantukhir Panda. Untuk pantukhir Panda mungkin sidang akhir kelulusan. Jadi untuk sidang akhir kelulusan itu diminta berapa kuota kirim masing-masing jurusan. Jadi bukan per Polda. Jadi per jurusan, misalkan dokter gigi yang daftar waktu itu saya kalau tidak salah ada 16 orang se-Indonesia. Yang diambil hanya 4 orang. Jadi ranking 1 sampai ranking 4 itu dikirim ke pusat. Jadi sisanya ranking 5 ke bawah itu sudah tidak bisa ikut ke tes pusat. Untuk tes pusat tahun 2020 itu kita kemarin tesnya di Kemensos di Jakarta. Kemudian semua tes psikologi diulang, kemudian untuk tesnya ada TKK. TKK itu tes kemampuan keterampilan. Jadi ada 2 aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Pengetahuan itu contohnya ya seputar sesuai jurusan masing-masing.
Jadi misalkan saya dokter gigi, pertanyaan seputar dokter gigi. Kemudian untuk yang mungkin di Mas Bangkit tentang pelayaran, tentang teknika, tentang mesin-mesinnya mungkin. Kemudian untuk yang di pusat nanti ada tes TKK keterampilan. Tes TKK keterampilan itu lebih ke praktek. Jadi kalau misalkan dokter mungkin OSCE bilangnya dulu waktu tes untuk menjadi dokter kan ada OSCE, ada CBT. Nah, tes pengetahuan itu yang model-model seperti CBT, tes keterampilan praktek itu seperti OSCE. Kemudian setelah itu ada tes jasmani, kemudian setelah semua tahapan tes selesai, kemudian di ranking, kemudian sesuai jurusan masing-masing ya, di ranking sesuai jurusan masing-masing, kemudian dapatlah kuota didik. Jadi misalkan ranking dokter gigi diambil 4, kuota didiknya misalkan waktu itu kuota didiknya 4, jadi kita 4-4-nya masuk semua. Kemudian untuk yang lain mungkin ada yang dokter umum waktu itu kuota berangkatnya 16 ke Panpus, yang kuota didiknya hanya 5 untuk dokter umum. Jadi tergantung jurusan, tergantung kuota didik masing-masing jurusan. Kemudian untuk suka dukanya mungkin ya, suka duka di selama pendidikan ya, sukanya sih karena alhamdulillah bisa keterima. Kemudian bisa nambah teman, lumayan nambah minimal 74 orang teman karena waktu tahun saya yang diterima hanya 75 orang se-Indonesia. Untuk tahun ini lebih banyak, yaitu 100 orang. Kemudian untuk dukanya mungkin ya paling karena jauh dari orang tua aja. Mungkin sampai selesai pendidikan pun masih jauh sama orang tua karena penempat tersedia ditempatkan di mana saja. Kemudian untuk pendidikannya, selama jalan pendidikan mungkin yang agak berat itu 2 bulan awal. Itu namanya pendidikan Dikdas, pendidikan dasar Bayangkara. Jadi di sana untuk pembentukan sikap mental kepribadian supaya menjadi bagaimana cara supaya menjadi seorang Bayangkara. Kemudian setelah itu 4 bulan terakhir kita hanya banyak di perkuliahan tetap walaupun saya dokter, saya tidak pernah menerima materi dokter selama pendidikan. Jadi tetap menerima materi reskrim, intel, semua diajarkan. Walaupun basic saya adalah dokter. Itu mungkin ada tambahan. Mau tanya ini dok, berarti lulus Dikdasbara nggak hilang ilmu kedokterannya dok? Karena tadi sudah diisi oleh ilmu-ilmu yang lain, apakah nggak hilang atau bagaimana selesai Dikdasbara atau ngeblank lagi atau gimana dok? Ya, terima kasih pertanyaannya. Untuk blank apa enggaknya sebenarnya blank waktu itu karena Dikdas itu kita wajib mental kita diuji, gimana seberapa kuatnya kita itu diuji. Kemudian pelajaran-pelajaran di kelas juga mungkin tidak semuanya masuk karena lebih banyak ke fisik, mental di situ. Kemudian untuk lupa apa enggaknya, yang paling terasa itu setelah pendidikan, karena setelah 6 bulan tidak pegang pasien, di mana basic dokter gigi itu adalah praktek langsung ke pasien, langsung mengerjakan ke pasien. Jadi setelah lulus 6 bulan pendidikan dilantik polisi, waktu itu belum pegang pasien lagi karena masih masa adaptasi. Jadi 7 bulan, kurang lebih 7-9 bulan tidak pegang pasien. Pegang pasien pertama waktu itu langsung ke PJU, Pejabat Utama Polda. Jadi ya walaupun cuma bersihin karang gigi kan namanya 9 bulan tidak pegang pasien tuh masih deg-degan. Tapi alhamdulillah lama-lama ya masih bisa tersalurkan ilmunya. Jadi harus adaptasi ulang. Terima kasih Pak Dokter Andika atas pengalamannya, bagaimana suka dukanya untuk mengikuti pendidikan SIPSS. Baik, kita kembali lagi ke pertanyaan dari Sobat NTB, yaitu dari Yones. Dari Yones Fernando, dia menanyakan, selamat sore, izin komandan bertanya untuk seleksi SIPSS apakah ada pantukir? Oh, tadi sudah dijawab oleh Dokter Andika. Selanjutnya pertanyaan dari Evi Julfa. Mohon izin Ibu untuk S1 pendidikan bahasa Inggris, apakah bisa masuk di kategori pendaftaran SIPSS? Mungkin ada yang mau jawab? Pak Majemu mungkin mau jawab karena Pak Majemu ini adalah sarjana pendidikan. Baik Bu, kebetulan saya juga sarjana pendidikan bahasa Inggris. Wah, benar-benar. Berarti pintar bahasa Inggris Pak?
Bisa dicoba, Bu. Coba mungkin bisa menjawab dengan bahasa Inggris, Pak Majemuk mungkin. Yeah. Well, maybe I try to answer this question. Pertanyaannya itu, apakah bisa sarjana pendidikan bahasa Inggris diterima tahun ini? Ya, betul. Ya, mungkin kita jawab pakai bahasa Bima aja, Bu ya. Jangan bahasa Bima, Pak. Namanya Bapak kalau sudah sarjana pendidikan bahasa Inggris, jawabnya pakai bahasa Inggris. Bima nih, jawabannya Lembu Adi dulu, Bu, untuk tahun ini. Ya, karena yang tahun ini pendidikan yang diterima itu pendidikan olahraga atau yang kuliah di FPOK. Oh, FPOK. Ya, untuk bahasa Inggrisnya itu yang sastra, yang SS, Bu. Ya. Yang gelarnya SS. Berarti Itu saja, bisa Bu. Ya, berarti Pak. Ya, kata Pak Majemuk, Lembu Ade dulu ya, jumpa. Selanjutnya dari Dokter Gigi. Nah, ini berarti harus Dokter Andika yang jawab ini. Dokter Gigi Tamima Iza Nabila. Mohon izin bertanya, untuk tahun ini membutuhkan kuota 100 setiap jurusan, berapa kuota nggih? Dan mohon izin bertanya perihal jalur khusus, apakah jadi satu pendaftaran dengan jalur reguler? Bagaimana Pak Dokter, mau dijawab? Apakah ada 100 itu berapa kuotanya? Tahu enggak Pak Dokter itu berapa kuotanya? Untuk kuotanya? Ya, terima kasih teman sejawat. Oh, temannya. Dokter Gigi. Ya, Kan sama-sama Dokter Gigi. sama Dokter Gigi. Ya. Jadi bisa-bisa seniornya ini. Untuk kuota 100 se-Indonesia itu jujur sampai saya pengalaman 2020 sampai saya selesai tes sampai tingkat Panda maupun tingkat Panpus, kita tidak tahu untuk kuota masing-masing jurusan. Jadi waktu itu kuota 75 waktu itu yang dikirim ke tingkat pusat itu kurang lebih 130 atau 140 orang ya, kurang lebih segitu. Nah, yang diambil 75 dan jurusan yang diterima masing-masing kuotanya pun kita tidak tahu sampai ke pengumuman akhir baru kita tahu, dan kita tahu pun antara masuk sama enggak gitu. Jadi waktu itu untuk kuota dokter gigi mungkin pada tahun saya ada 4 orang. Tahun 2021 untuk dokter giginya ada 3 orang dokter gigi umum, 1 orang dokter gigi dengan sertifikat S2 forensik gitu. Mungkin itu. Ya, jadi Sobat NTB, untuk kuota itu juga kita juga belum tahu. Jadi biasanya kuota itu tergantung animo. Semakin banyak animo, mungkin semakin banyak pula untuk kuota masing-masing jurusan atau prodinya. Selanjutnya kita kembali ke pertanyaan. Pertanyaan selanjutnya adalah, mohon maaf saya belum mengerti ini Pak, Bu. Jadi saya lulusan S1 akuntansi usia 26 tahun, tapi di bukaan Oktober usia saya 27, apakah masih bisa mendaftar tahun ini? Ya, jadi maksudnya batas usia itu adalah sampai dengan buka pendidikan. Jadi untuk yang SIPSS ini, buka pendidikannya adalah 8 Maret 2022. Jadi maksimal usianya adalah 8 Maret pada tanggal 8, usianya adalah maksimalnya adalah 26 untuk S1 pada tanggal 8 Maret 2022. Jadi kalau usianya sudah lewat 26, misalnya dia lahir tanggal 9 Maret. Berarti kalau 26 kelahiran tahun 9 berapa ya? Berapa Pak? 97. Jadi kalau misalnya dia lahir 9 Maret 97 atau usianya sudah, berarti usianya kan sudah lewat dari buka pendidikan. Buka pendidikan adalah 8 Maret. Tapi dia lahirnya 9 Maret 1997, berarti usianya 26 tahun lebih 1 hari. Itu sudah tidak bisa, apalagi lebih dari bulan ataupun tahun. Ya, saya yakin sudah paham mengenai buka pendidikan. Jadi buka pendidikan itu adalah patokan untuk usia. Kita lanjutkan, pertanyaan selanjutnya adalah dari Muhammad Ridovin. Pertanyaannya adalah, untuk S1 pendidikan biologi apakah bisa daftar SIPSS? Jadi yang di sini yang dicari adalah biologi murni. Bukan pendidikan biologi tapi biologi murni. Pertanyaan selanjutnya adalah, kalau pakai kacamata apakah tidak boleh ikut serta
apakah tidak boleh ikut? Maksudnya kalau matanya minus mungkin apakah tidak boleh ikut penerimaan? Mungkin ada mau jawab? Pak Bangkit mungkin mau jawab? Mungkin saya bantu untuk menjawab pertanyaan apakah kalau memakai kacamata masih bisa untuk mendaftar SIPSS. Dari pengalaman saya sendiri, kebetulan saya tadinya pakai kacamata ya, cuman minusnya sedikit. Jadi untuk penerimaan SIPSS ini diperbolehkan memakai kacamata, dalam tanda kutip masih ada batas toleransinya. Jadi kalau tahun 2020 itu sepertinya batas toleransi -2. Jadi di bawah -2 masih bisa diterima di SIPSS. Jadi mungkin begitu. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana dengan kartu keluarga yang sudah menggunakan barcode, apa perlu dilegalisir? Ya, jadi saya jelaskan sekali lagi, bukan hanya kartu keluarga, itu ada akte, ada KTP dan lain sebagainya. Apabila sudah menggunakan barcode, tidak perlu dilegalisir karena itu sudah sah, sudah ada surat edarannya dan kami juga sudah menerima. Selanjutnya, pertanyaan dari Rahman Juliadi. Izin dan apakah bisa ikut daftar SIPSS dan S1 Hukum? Nah, saya kembali jelaskan lagi kepada Sobat NTB bahwa yang bisa mengikuti pendaftaran atau seleksi SIPSS ini hanyalah prodi-prodi yang sudah disampaikan di dalam Instagram kita ataupun di media sosial lainnya. Itu ada beberapa jurusan, itu ada dokter ada 2 jurusan, S1 atau S1 profesi itu ada 22 jurusan, kemudian D4 juga ada 2 jurusan. Jadi terbatas hanya jurusan itu saja. Setiap tahun mengalami perubahan untuk persyaratan menyesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Pertanyaan selanjutnya, selamat sore, izin bertanya, Komandan, untuk seleksi SIPSS ada kategori reguler dan proaktif. Mohon penjelasannya mengenai kategori tersebut. Ya, jadi kami jelaskan untuk kategori proaktif ini kayaknya maksudnya seperti rekpro ya, rekrutmen proaktif. Jadi rekpro ini adalah dikhususkan bagi Sobat NTB yang memiliki nilai kumlot. Jadi dia memiliki nilai kumlot, kemudian diakreditasi sekolah yang terakreditasi A itu bisa daftar melalui jalur rekpro. Ada rekpro SIPSS dan untuk pembukaannya bersamaan dengan Bintara Rekpro. Jadi sekitar akhir tahun. Jadi untuk pembukaannya pun juga sudah dilaksanakan dan sudah ada calonnya. Kemudian untuk yang SIPSS reguler ini dilaksanakan sekarang. Jadi ini pelaksanaan untuk SIPSS reguler. Jadi untuk reguler dia berbeda dengan yang rekpro. Kalau yang proaktif itu dia sudah dilaksanakan beberapa bulan yang lalu. Kemudian yang reguler baru sekarang dilaksanakan. Selanjutnya untuk jalur kumlot apakah jadi satu untuk pendaftaran dengan jalur reguler? Nah, untuk jalur kumlot itu kan daftarnya bisa melalui jalur yang rekpro. Jadi dia sudah daftar duluan. Jadi dia sudah mempunyai kuota duluan. Jadi nanti untuk kuota ini akan dipotong dengan kuota yang dinyatakan lulus di jalur proaktif untuk kuota SIPSS. Pertanyaan selanjutnya adalah, izin bertanya apakah S1 sarjana musik dicari setiap tahun? Sarjana musik. Nah, sepertinya tahun ini tidak ada sarjana musik. Jadi Lembu Ade dulu ya. Iya, Lembu Ade. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, izin bertanya, sebelumnya jurusan saya teknik informatika, tapi berubah menjadi ilmu komputer dari kebijakan kampus. Ilmu komputer dan teknik informatika sama-sama Eskom, apakah bisa daftar polisi untuk teknik informatika? Ya, bisa. Saya tahu pasti ini, lalu Ivan ini lulusan dari Universitas Bumigora. Ya, jadi ini kemarin memang sempat ditanyakan dari dosen-dosen Universitas Bumigora, apakah teknik informatika ini kan karena berubah nama menjadi teknik komputer, apakah bisa mendaftar? Jawabannya adalah bisa, dengan persyaratan melampirkan surat dari Dikti untuk perubahan prodi tersebut. Pertanyaan selanjutnya dari Galaxy. Oh, HP-nya yang Galaxy ini. Pertanyaan dari izin bertanya untuk KTP atau KK yang sudah memiliki barcode. Oh, tadi sudah disampaikan. Jadi untuk
KTP, KK, ijazah ataupun akte kalau sudah memiliki barcode tidak perlu dilegalisir. Untuk selanjutnya mungkin dari Pak Bangkit, tadi kan sudah kita mendengarkan ini pengalaman dari Pak Majemuk, pengalaman dari Dr. Andika. Selanjutnya pengalaman dari Pak Bangkit, bagaimana sih tik dan taktiknya supaya bisa masuk SIPSS? Silakan Pak Bangkit, kami persilakan. Baik, terima kasih untuk waktunya. Saya akan coba untuk sedikit bercerita tentang bagaimana sih tips dan trik untuk menghadapi ujian di pendaftaran SIPSS ini. Jadi sebenarnya kalau untuk tips dan trik itu biasanya kan ada kemampuan masing-masing orang berbeda-beda. Tapi untuk saya sendiri waktu pendaftaran itu yang pasti coba untuk belajar tentang mendalami tentang ilmu yang yang telah kita dapat selama di perkuliahan. Kemudian mungkin untuk lebih banyak ke tips ini ya. Jadi untuk saran aja bisa mulai dijaga kesehatannya, karena kalau menurut saya nih yang sangat menjatuhkan adalah di pemeriksaan kesehatan. Jadi kesehatan ini mempunyai nilai yang bisa dibilang cukup tinggi dalam aspek-aspek ujian di SIPSS 2022. Mungkin dari ujian-ujian sebelumnya juga seperti itu. Jadi untuk kesehatan dan jasmani bisa lebih diasah lagi agar nanti pada saat pelaksanaan tes bisa mendapatkan nilai yang maksimal. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih Pak Bangkit. Jadi intinya harus persiapan, berusaha, berdoa, terus apa lagi? Ikhtiar, belajar juga. Ya, jadi kita lanjutkan pertanyaan dari Dian Purwanto. Nah, pertanyaan bersama seperti tadi nih, kayaknya juga banyak dari Sobat NTB yang menanyakan mengenai kejelasan S1 semua prodi plus sertifikat CPRIR. Nah, ini sudah kami jelaskan tadi bahwa ini maksudnya semua prodi ini maksudnya adalah semua prodi yang ada di pilot. Jadi bukan semua prodi yang tidak ada di nomor satu di persyaratan khusus. Maksudnya ini adalah semua prodi yang ada di sekolah pilot. Nah, ada di sekolah penerbangan. Ini adalah dan sertifikat CPR ini adalah sertifikatnya. Sertifikat atau lisensi untuk penerbang. Ini adalah khusus untuk yang di poin 22, semua program studi yang memiliki komersial pilot lisensi atau CPL Air Flying School ini adalah khusus untuk pilot. Lanjut, untuk pendaftaran online 26 sampai 30 ini adalah daftar online. Ini adalah pure untuk daftar online, betul sekali. Jadi nanti untuk Rikmin awal sesuai jadwal nanti akan dilaksanakan tanggal 31 selesai dari pelaksanaan fakta integritas. Jadi langsung kita lanjut pendaftaran pemeriksaan berkas. Selanjutnya kami ingatkan kepada para Sobat NTB yang ingin bergabung menjadi SIPSS, setelah mendaftar jangan lupa untuk melakukan verifikasi di Polda. Ingat ya, verifikasinya di Polda bukan di Polres. Di Polda nanti di Biro SDM di Bagdal Pers. Pertanyaan selanjutnya, mohon izin tulisan kriminologi ada kemungkinan untuk mendaftar jalur SIPSS. Ya, untuk jalur sampai saat ini masih belum ada untuk jurusan kriminologi, jadi lembo AD dulu. Untuk pertanyaan terakhir, izin untuk pendaftaran ulang menggunakan pakaian batik atau hitam putih. Jadi sudah 3 tahun terakhir ini dalam setiap penerimaan rekrutmen Polri, baik itu Bintara, Tamtama, Akpol ataupun SIPSS, menggunakan baju batik. Atasannya batik, celananya menggunakan celana hitam. Dan jangan lupa bawa rapid test. Kemudian yang terakhir, jadi tadi kami juga
lupa menyampaikan kepada Sobat NTB, jadi untuk di persyaratan itu ada beberapa persyaratan yang memperbolehkan sudah menikah bisa daftar. Ya, itu diantaranya adalah bisa ditampilkan untuk persyaratan. Jadi belum pernah menikah itu adalah untuk sarjana S1 ataupun S2 profesi, sedangkan yang untuk dokter spesialis itu diperbolehkan yang sudah menikah, dan bagi perempuan yang ingin daftar sanggup tidak menikah selama pendidikan pembentukan. Nah, untuk dokter spesialis saja yang boleh menikah. Namun untuk dokter spesialis wanita sanggup tidak mempunyai anak atau hamil selama pendidikan pembentukan. Kemudian bersedia menjalani ikatan dinas pertama selama 1 tahun terhitung mulai tanggal diangkat menjadi perwira Polri. Tidak terikat perjanjian ikatan dinas dengan instansi lain. Artinya kalau sudah keterima di SIPSS berarti harus resign atau keluar dari tempat dia kerja. Jadi harus fokus hanya satu mengikuti SIPSS. Kemudian mendapat setujuan dari instansi yang bersangkutan bagi yang sudah bekerja dan pernyataan berhenti dengan hormat bila lulus seleksi terpilih masuk pendidikan pembentukan Polri. Kemudian untuk masalah tinggi badan, untuk tinggi badan ini berbeda dengan Bintara ataupun Tamtama ataupun Akpol. Jadi khusus untuk SIPSS untuk pria ini tingginya 158. Sedangkan untuk wanita tingginya 155. Kita lanjutkan untuk jadwal penerimaan SIPSS. Jadi seperti yang kita lihat ini, untuk jadwal adalah pendaftaran online ini dilaksanakan dari tanggal 26 sampai dengan tanggal 30. Nah, ini adalah daftar online. Habis daftar online jangan lupa untuk verifikasi biar dapat nomor peserta. Kalau sudah dapat nomor peserta, nanti tanggal 31 wajib hadir untuk melaksanakan fakta integritas. Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan administrasi. Jadi setelah fakta kita lanjutkan untuk pemeriksaan administrasi. Tanggal 2 itu pengumuman untuk Rikmin. Dilanjutkan tanggal 3 itu kemungkinan adalah Rikes 1. Itu dilaksanakan tanggal 3. Rikes 1 itu apa saja? Rikes 1 itu meliputi apa Pak Dokter? Bisa disampaikan Rikes 1 apa aja? Biar pesertanya persiapan. Baiklah, untuk Rikes tahap 1 itu secara umum adalah pemeriksaan fisik dari ujung kaki sampai ujung kepala. Jadi pemeriksaan tinggi berat badan dan disesuaikan dengan berat ideal. Jadi memeriksa komposisi tubuh, tinggi berat badan, kemudian tensi dan nadi, kemudian pemeriksaan gigi, THT, mata, dan fisik dalam. Dan ada pemeriksaan fisik wanita nanti yang langsung diperiksa oleh dokter spesialis objin. Itu untuk Rikes tahap 1. Ya, selanjutnya kalau sudah melaksanakan Rikes tahap 1 nanti sifatnya adalah MSTMS. Jadi ada gugur, ada yang lanjut. Jadi kalau dia dinyatakan masih memenuhi syarat, dia akan lanjut untuk melaksanakan CAT psikologi. Nanti dilaksanakan tanggal 5 sampai dengan tanggal 6. Lokasinya ada di SMA 1 Mataram. Ini juga sistemnya sama, sistem gugur. Jadi kalau dia dinyatakan memenuhi syarat, nanti akan lanjut melaksanakan uji TKK aspek pengetahuan. Jadi aspek pengetahuannya adalah sesuai dengan keterampilannya atau jurusannya masing-masing atau prodinya masing-masing. Selanjutnya untuk apabila nanti untuk aspek TKK ini tidak ada MSTMS. Jadi ini bersifat pemetaan. Kemudian lanjut untuk uji jasmani. Lanjut untuk mengikuti uji jasmani ini sama ada MSTMS. Setelah mengikuti uji jasmani, tanggal 11 melaksanakan sidang menuju Rikes 2. Ini sidang menuju Rikes 2 ini pelaksanaannya melalui virtual, melalui Vicon. Jadi langsung terpusat di Mabes Polri karena SIPSS ini rankingnya adalah ranking nasional. Jadi Panda ini tidak ada ranking Panda, tidak ada Pantukir Panda, tapi nasional. Jadi langsung di ranking nasional. Nanti apabila memenuhi syarat di sidang menuju Rikes 2 akan dilanjutkan tahapan Rikes 2 di Polda, lanjut. Nanti tanggal 14. Apa aja yang dites Pak Dokter untuk Rikes 2-nya? Untuk Rikes tahap 2 ini dilakukan pemeriksaan penunjang di mana terdiri dari pemeriksaan pengambilan sampel darah, urin, kemudian pemeriksaan rekam jantung atau EKG, ronsen toraks, dan kesehatan jiwa. Itu yang dites untuk pemeriksaan kesehatan tahap 2. Di Rikes tahap 2 nanti juga ada MSTMS. Nanti bagi yang memenuhi syarat, dia akan lanjut untuk melaksanakan tes PMK. PMK ini artinya adalah penelusuran mental kepribadian. Jadi di sini nanti akan dilihat kepribadian dari para pendaftar, apakah ada
gila, atau mungkin dia ada kelainan seksual, atau mungkin dia ada ikut paham radikalisme dan lain sebagainya. Itu akan dicek dari media sosial, dari email dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir, setelah lulus PMK dia akan dilanjutkan dengan pemeriksaan administrasi akhir. Jadi ada pemeriksaan awal, ada akhir. Jadi saya minta nanti di pemeriksaan administrasi akhir wajib lengkap untuk kelengkapan administrasinya. Setelah itu tanggal 18 adalah sidang kelulusan akhir. Sidang kelulusan akhir ini sama juga dilaksanakan melalui Vkon terpusat di Mabes. Jadi perankingan ini semua dilaksanakan oleh Mabes. Jadi kita hanya menyaksikan di Polda. Kemudian yang terakhir, kalau dinyatakan lulus, tanggal 8 Maret untuk berangkat melaksanakan pembukaan pendidikan dan mengikuti pendidikan selama 6 bulan. Selesai dari pendidikan 6 bulan, nanti akan dilantik menjadi seorang perwira. Pangkatnya nanti sama seperti Pak Andika dengan Pak Bangkit. Ya. Ini adalah jadwal penerimaan SIPSS. Selanjutnya, ini adalah perankingannya, ada tingkat Panda dan tingkat Panpus. Ini untuk nilainya, bobotnya. Nilai psikologi 20%, nilai kemampuan kompetensi pengetahuan 60%, nilai jasmania 20%. Untuk tingkat Pampus ini ada kompetensinya itu 60, psikologi 20, TKJ 20. Untuk tingkat Pampus ini juga nanti ada juga itu nilai kompetensi, di sana ada nilai TKP-nya 20%, TKK-nya 70 dan PR-nya TKPR, nilai tes kompetensi perilaku adalah 10%. Lanjut. Nah, selama pendaftaran SIPSS, seluruh informasi tentang penerimaan ini juga dapat diakses melalui website www.penerimaanpolri.go.id. Lanjut. Aplikasi pendukung untuk penerimaan SIPSS tahun 2022 ini ada aplikasi WBS. Ini adalah untuk pengaduan apabila nanti dari peserta menerima ada pelaporan tentang penyimpangan yang dilakukan oleh panitia, bisa dilaporkan melalui aplikasi WBS. Aplikasi ini terkoneksi dengan sistem yang ada di Mabes, jadi langsung termonitor oleh Mabes Polri. Kemudian aplikasi CNC adalah untuk memonitoring nilai peserta selama tahapan seleksi. Jadi para peserta ini wajib ingat password dan username pada saat daftar. Jadi itu akan digunakan untuk mengecek di aplikasi CNC. Kemudian aplikasi Silapa ini adalah aplikasi inovasi dari Polda NTB. Jadi untuk mengetahui survei kepuasan peserta selama pelaksanaan tahapan seleksi. Nah, di sini adalah kontak kita. Ini ada Instagram kita tentang penerimaan polri.ntb dan YouTube SDM Polda NTB, dan ini adalah call center kami di 081 138 001 001. Jadi semua informasi akan kami share melalui akun media sosial di Instagram penerimaan.polri.ntb. Lanjut. Nah, mungkin cukup sekian untuk penjelasan tentang penerimaan SIPSS. Apa ada yang ditanyakan kembali yang kurang jelas dari Sobat NTB? Ternyata masih banyak pertanyaannya. Mungkin karena waktu kita masih ada sekitar 2 menit lagi. Jadi nanti untuk pertanyaan yang lainnya nanti akan kami jawab melalui Japri, karena semakin sore kayaknya semakin banyak pertanyaannya. Jadi karena kegiatan bincang virtual ini kita batasi hanya 1 jam. Jadi kami dari Biro SDM Polda NTB dan juga para narasumber kita yang luar biasa, ada Bapak Majemuk dari menjabat sebagai Kasat Intel Polres Lombok Tengah, ada Dr. Andika yang dinas di Dokes Polda NTB, ada Ibda Bangkit yang dinasnya di Baharkam. Dia datang ke sini karena sedang BKO dalam rangka motor GP ya Pak Bangkit. Luar biasa membantu kami dalam sosialisasi SIPSS. Mungkin demikian Sobat NTB untuk kegiatan bincang virtual pada sore hari ini. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.